Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah al-ba'i bihududillah ma'afaqatillah wa fardahullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin اللهم يا داعما قد البريه وتنشد اليه بالعافيه وصاحب المواقف السليم صل على سيدنا محمد المراسلين وكتب لنا على في هذه الليله وفي كل ليله. اما بعد فالاول بالاول شكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا هذه المكان المبارك هذه الجمعه الطيبه والصلاة مع السلامة إلى حبيبه المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد فحدث المكرمون والمكرمون جميع الحبائب والأكرام وجميع الأساتذة الفضلاء الحاضرون والحاضرات، ونخص بذكري إلى حفة المقربون والمكرمون جميع الأبناء الحبيب هاشم بن محمد الباب حفة المكرم والمكرم الحبيب عبد الله بن علي الحجاج، وحفة المكرم والمكرم الحبيب رحمن بن علي الحجاج، وحفة المكرم والمكرم الحبيب صابر بن عقوبة الباب، وحدث المكرم والمخترم الحبيب أحمد بن شيخ الحجاج الباب، وحدث المكرم والمخترم الحبيب أهلي بن شيخ الباب. متعنا الله بطول حياته الشريفة ونفعنا به وبعلومهم في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. وكذلك إلى حدث المكرم والمخترم من العلماء خاصة شيخنا المربي أرواحنا الحبيب محمد باقر بن أحمد هاني بن عبد الله بن عمر وفي الفخر الدين الشيخ أبو بكر بن سالم، متعنا الله بطول حياته الشريفة ونفعنا به وبعلومه في الدارين. وكذلك شيخنا وأستاذنا التليفون الحبيب أحمد بن طه الحساب، متعنا الله بطول حياته الشريفة ونفعنا به وبعلومه في الدارين. وكذلك إلى حضرة المكرم والمكرم أستاذنا السيد الشيخ بن أحمد الباب، والأستاذنا السيد عبد الله بن علي الباب، والأستاذ الشريف وجميع الحبايب الحاضرين هذه المكان، ولكن لم نستطيع نذكر كل أسماء لا يكلل الاحترامنا. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita pada perayaan Witul Maulid Akhir Rabi wal Haul al-Qudub al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Bab yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Nahdlatul Marsiyah wa Zawiyatul Habib Hashim al-Bab. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita hormati dan kita muliakan segenap daripada keluarga besar Habib Hashim bin Muhammad al-Bab. Kita doakan semoga seluruh daripada cucu, cicit, anak Al-Habib Hashim bin Muhammad al-Bab senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, disehatkan jasadnya, dan dakwah beliau menyebar sampai kepada penjuru sehingga umat Islam semakin jaya dan semakin besar. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita, lebih khusus
salam ta'zim kami, salam hormat kami sampaikan kepada Habib Muhammad bin Ahmad bin Hamid bin Abdullah bin Umar bin Fakhruddin Syekh Abu Bakar bin Salim. Juga salam ta'zim, salam hormat kami kepada Habib Ahmad bin Taha Al-Haddad, juga kepada para dai Sayyid Syekh bin Ahmad Al-Bar, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Bar, wa semua para ulama-ulama kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan qurratul ain bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmunya tambah manfaat, tambah khair wa barakah. Barusan sama-sama telah kita lewati daripada rangkaian acara Maulid yang ingin bersamakan dengan haul al-kutub Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Selepas maghrib tadi diawali dengan pembacaan tahlil dan yasin, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Al-Bar dan juga qiraatul maulid yang dijarah oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman Al-Dia. Semoga seluruh amalan yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya besar waktu untuk mempersingkat waktu, kita beralih pada acara berikutnya, yakni pembacaan manaqib haul al-Habib Kutub al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Ihsan Al-Bar. Ya Habib fa'ili wa tafadhal. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hamdulillah rabbil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa billahi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd, pada malam ini kita berkumpul untuk menghadiri Maulid Rabiul Akhir Sayyidul Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini juga kita hadir untuk menghadiri haul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Dan telah hadir tengah-tengah kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Habib Ahmad bin Syahrul Ramadan, dan juga Habib Habib Ahmad bin Taha Al-Haddad, serta Habib Sulaiman bin Ahmad Al-Bar. Semoga Allah berkahkan umur beliau. Allah berkahkan umur beliau. Allah mudahkan dalam dakwah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, lihat berikan bagi kita untuk membaca lagi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Beliau adalah Sayyid Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Beliau dilahirkan di Tari, sebuah desa kecil di Hadramaut, Yaman, pada 15 Dzulhijjah awal tahun 1099 Hijriah. Adapun silsilah beliau adalah Al-Imam Sayyid Syarif Madinah Zaman Al-Habib Al-Alama Umar bin Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Hussein bin Ali Al-Bar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Ahmad Al-Syahid bin Muhammad Al-Fatih bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad Al-Nafi bin Ali Al-Wali bin Jafar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Qadir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein Al-Siddiq bin Ali bin Abdul Malik dan Fatimah binti Rasulullah.
Adapun ibundanya adalah Sayyidah Sifah binti Syekh Al-Habsyi. Secara kedudukan nasab, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar, cucu Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang Alawi Al-Husain secara nasab dan seorang Syafi'i secara mazhab. Beliau membaktikan dirinya dengan berjuang melawan hawa nafsu, beribadah menuntut ilmu agama serta menulis, sehingga beliau termasuk seseorang yang telah menunjukkan bakat yang besar serta paling rajin dalam menuntut ilmu agama Islam, sehingga beliau menempati kedudukan yang tinggi dalam bidang keilmuan. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar juga merupakan seorang sufi wali Allah dan mempunyai maqam atau kedudukan yang tinggi di zamannya. Beliau juga termasuk seorang zuhud dengan tidak mengedepankan kemewahan dunia, di mana seluruh waktu siang dan malam beliau hanya tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menimba banyak ilmu dari gurunya, seorang alim dan wali Allah yang sangat terkenal di zamannya, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Habib. Dia mempelajari seluruh kitab gurunya. Beliau juga tinggal bersama gurunya Abdullah bin Ali hingga gurunya wafat pada tahun 1130 Hijriah. Di antara guru Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar, beliau menimba ilmu dari guru-gurunya yang ada di Hadramaut dan lainnya dengan jumlah yang sangat banyak. Di antaranya adalah Al-Mu'allim Muhammad Bajir yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian dari ayahnya sendiri yaitu Al-Habib Abdul Rahman bin Umar Al-Bar. Kemudian kepada Syekh Muhammad bin Ahmad Basi Yusuf, yang mana Al-Habib Umar mempelajari kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab lainnya dari beliau. Kemudian kepada Syekh Al-Alama Ali bin Muhammad Baharun Jamaludin. Kemudian kepada Syekh Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang dari beliau Al-Habib Umar mempelajari kebanyakan ilmu yang dimiliki. Al-Habib Umar juga berguru kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Syafi'i Al-Bukhari, yang juga merupakan murid dari Imam Al-Haddad. Kemudian beliau juga mempelajari kepada Habib Husain bin Umar bin Abdul Rahman Al-Waqqas, anaknya Habib Umar bin Abdul Rahman, anaknya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Waqqas. Kemudian beliau juga belajar kepada Habib Mustafa bin Ali Zain Al-Abidin bin Abdullah Al-Rus, dan juga Habib Ali Zain Al-Abidin bin Mustafa Al-Rus. Habib Umar juga pernah berguru kepada Syekh Yahya bin Umar Al-Ahbar juga Zabid, yang masih banyak lagi guru-guru beliau dari kalangan habaib dan masyayikh baik dan agama maupun tempat lainnya yang tidak kurang dari puluhan jumlahnya. Dan berkat beginilah dan keterangan beliau dalam menuntut ilmu, sehingga banyak sekali orang-orang dari Hadramaut yang datang untuk berguru kepada Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar. Begitu juga banyak dari penuntut ilmu yang datang dari Zabid dan Hijaz, bahkan penguasa dari kota Makkah sekalipun pada saat itu, yakni Amir Abdullah bin Sa'id, datang untuk mengunjungi Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar. Di antara murid-murid Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bar adalah saudaranya sendiri Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman Al-Bar, termasuk juga beberapa anak Al-Habib, yakni Al-Habib Hasan, Al-Habib Abdul Rahman, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Syekh, Al-Habib Husain, Al-Habib Toha, Al-Habib Sadiq, Al-Habib Yasin, Al-Habib Hamid, Al-Habib Mawad. Di antara murid-muridnya juga adalah Al-Habib Al-Arif Billah Syekh bin Abdul Rahman bin Syekh Al-Husain, wa Syekh Al-Alama Al-Mahmud Muhammad bin Dalib Al-Muhtar bin Ali bin Ja'far bin Abi Bakar bin Umar Al-Muhtar.
الشيخ أبو بكر بن ثابت. الحبيب حامد بن عمر كامل، ولا الحبيب محمد بن زيد بن شميل، ولا الحبيب عمر بن زيد بن سعيد، ولا الحبيب جعفر بن أحمد الحبشي، وجود الحبيب علي بن حزم الأنصاري صاحب الناشئات، وجود الحبيب سفيان بن محمد السفيان، ولا الحبيب عبد الرحمن الشيخ البيتي، ولا الحبيب أبو بكر بن عبد الله البيتي، وجود الشيخ محمد عبد البارك الأحدار، والسيد عبد الله المحمد، seorang ulama Mekah dan juga Syekh Abdullah Al-Masadun, seorang ulama Madinah, dan masih banyak lagi murid-murid Habib Umar yang jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan orang. Keturunan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar mempunyai 17 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Putra-putra beliau adalah Habib Abdurrahman, Habib Ali, Habib Abdullah, Habib Hussein, Habib Hamid, Habib Ali, Habib Abu Bakar, Habib Hasan, Habib Tahir, Habib Muhsin, Habib Talib, Habib Syekh, Habib Talha, Habib Yasin, Habib Sadiq, dan Habib Hashim. Adapun putri-putrinya adalah Khalifah Khadijah, wa Khalifah Aliyah, wa Khalifah Sifah, wa Khalifah Nur, wa Khalifah Maryam, wa Khalifah Syamah, wa Khalifah Lulu, dan Khalifah Fatimah. Dan dari ke-17 anak-anak beliau terdapat 6 anak beliau yang meneruskan dari keturunan beliau sampai hari ini, yaitu Al-Habib yang pertama, Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Bar. Beliau mempunyai 3 anak. Anak yang pertama adalah Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar yang dari keturunan Habib Muhammad ini. Keluarga Al-Bar yang ada di antaranya Al-Habib Umar bin Al-Bar. Dan kemudian Al-Habib Idrus bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar yang dari keturunannya berbukti di Tarim Hurairah. Dan juga Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar Maula Jalaji yang biasa kita kenal dengan Habib Umar Sayyidul Abdullah Basaudok. Habib Umar ini merupakan cucu daripada sahabat Habib Al-Bar, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Dan yang kedua, Habib Syekh bin Umar Al-Bar, keturunannya banyak menetap di Tarim dan juga banyak yang di Indonesia, terutama Bangka. Dan ketiga, Al-Habib Ali bin Umar Al-Bar. Beliau mempunyai beberapa anak, yaitu Habib Muhammad, Habib Hashim, Habib Mustafa, dan Habib Zaid. Dan dari Habib Hashim inilah lahir keturunan Al-Habib Umar bin Ali Al-Bar yang ternate, yaitu Habib Muhammad Abdurrahman bin Hashim Al-Bar, abang yang bin Hashim. Adapun sebagian saudara yang lain, mereka ada yang menetap di Hurairah dan di Jawa. Dan yang keempat, Al-Habib Talha bin Umar Al-Bar. Beliau mempunyai 2 anak, yaitu Habib Umar dan Habib Abdullah. Dan yang kelima, Al-Habib Husain bin Umar Al-Bar. Beliau mempunyai seorang anak, yaitu Habib Umar. Dan yang terakhir, anak ke-6, Habib Ali bin Umar Al-Bar. Beliau mempunyai 2 anak, yaitu Habib Umar bin Ali Al-Bar yang keturunannya banyak di sana, dan Habib Ja'far bin Ali Al-Bar yang keturunannya ada di Indonesia Timur sampai di Ternate yang dikenal dengan Al-Bar Paradawa. Mereka adalah keturunan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar melalui Habib Ja'far bin Ali bin Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Kebiasaan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, beliau akan bermukim selama 1 minggu di Tarim, kemudian 1 minggu di Hurairah, dan 1 minggu beribadah di Syiah, sebuah desa kecil dekat Tarim, dalam rangka mengembangkan seluruh ilmu yang ada pada beliau yang diperoleh dari guru-guru. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar mendirikan sebuah masjid di kota Syiah yang digunakan untuk beribadah dan mengajar. Sebab masjid bukan
bukan sekedar tempat beribadah saja, namun sebagai tempat pusat pendidikan ilmu bagi murid-murid. Begitulah cara para wali ketika alim dahulu lalu melaksanakan tugas yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, masjid sebagai sumber syiar agama Islam. Di samping itu, alhamdulillah dengan peraturan juga sangat rajin berkeliling dari satu kota ke kota yang lain tanpa mengenal. Semuanya adalah bentuk melaksanakan perintah Allah dan mencontohi cara dakwahnya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dan beliau dalam melaksanakan tugasnya telah membagi-bagi waktunya, di mana pada tiap hari Senin dan Kamis beliau mengajar mata pelajaran hadis, tasawuf dan biografi Rasulullah SAW kepada para murid-muridnya. Dan pada hari ini pada hari lain beliau memberi pelajaran umum kalimat yang 20 sampai Nabi. Pada tahun 1143 Hijriah, beliau melaksanakan perjalanan ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai melaksanakan ibadah hajinya, beliau berangkat ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Setelah selesai ziarah di Madinah, beliau kembali lagi ke Hadramaut dan menetap terus di kota Al-Quraisy hingga pada tahun 1138 Hijriah. Pada tanggal 30 Rabiul Awal datang ketentuan Allah yang harus terlaksanakan. Habib Umar bin Abdurrahman Allah menghembuskan nafas terakhirnya dan berpulang ke rahmatullah. Dia wafat di kota Al-Quraisy dan jenazahnya dikuburkan di kota Bali bersama makam Muhammad dan Nabi. Beliau wafat dalam usia yang belum terlalu tua, yaitu pada usia 59 tahun. Akan tetapi berkat keikhlasan beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, taat pada Tuhannya, sehingga kita masih bisa merasakan berkah dan manfaat dari hadis Tuhan Allah, yang mana banyak keturunannya dan tersebar bahkan sampai di Indonesia bagian timur yang dikenal dengan nama Jaziratul Mulk, sehingga seluruh harta yang ada di dalam negara hisapnya bersatu kepada Habib Umar bin Abdurrahman Allah. Maka bukan sesuatu yang berlebihan kalau kita mengadakan hal beliau setiap tahun. Insya Allah amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pujian ulama kepada Habib Umar bin Abdurrahman Allah. Berkata Aisyah al-Alama Syekh Mahmud, orang-orang mendapatkan dua keunggulan, yaitu tidak akan ada lagi ulama yang muncul setelah Habib Abdullah bin Ali al-Haddad seperti Habib Umar bin Abdurrahman Allah. Dan juga ujian dari Syekh al-Alama Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fatih mensifati Habib Umar sebagai seseorang yang alim dan amil, berhati, menjalani dalam urusan agama dan sifat-sifat mulia lainnya. Dan Syekh al-Alama Al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi ketika disebutkan nama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Allah, dia berkata, beliau Habib Umar bin Abdurrahman Allah menyebutkan bahwa semoga dia membaca penyakit beliau, kita mendapatkan hikmah dari beliau, kita mendapatkan keberkahan beliau, dan kita berharap dengan diadakannya haul Rahmat ini dan dibacakan manakibnya, kita semua dan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan dan ketakwaan serta kepada para pemimpin kita, sehingga mereka dapat menolong kita dan menjadi maslahat bagi masyarakat kita. Ya Allah, berikanlah negeri kami di negeri yang berbahagia dan berwarna-warni. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami,
rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati kami semasa itu. Ya Allah, yang sakit di antara kami sembuhkanlah, terutama penyakit hati. Biarkanlah dan hidupkanlah usaha kami setelah usaha yang panjang dalam keadaan sehat dan kemakmuran serta ketaatan kepada Allah dengan husnul khatimah. Dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Sayyidul Murajjin Hasan al-Bahar. Thumma mubasharatan langsung pada acara selanjutnya, yakni mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Mau'izah hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Syekh Habib Abdullah bin Al-Ada Al-Habib Fa'alihi Fadhafadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan keluarga besar Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bahar, Sayyidul Alam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hada, Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Hada, Al-Habib Sabur bin Abu Bakar Al-Bahar, Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Bahar, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Ahmad bin Syekh Al-Bahar, dan juga guru-guru kita semua, ya Al-Habib Muhammad bin Bakir bin Ahmad bin Syekh Bakar, Al-Habib Ahmad bin Taha Al-Bakar, dan Al-Habib Syekhan bin Ahmad Al-Bar, serta para habaib, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada anda sekalian. Untuk dirinya saya di sini sedikit membahas satu hadis saja berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin hadis ini sudah sering kita dengar berulang kali. Hadis yang berbunyi al-bakhiru man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Nabi bersabda, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang sekakar, itu adalah orang yang ketika aku disebutkan di hadapannya, dia tidak bersalawat kepadaku. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa bisa disebut orang yang tidak bersalawat ketika nama Nabi disebutkan itu sebagai orang yang pelit? Apa sebabnya? Ini bisa kita pandang dari dua sisi. Sebab yang pertama, karena ketika kita bersalawat kepada Nabi, itu sama dengan kita mendoakan Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Jalal Afham Syarah Aqidatul Awam, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di situ menyebutkan bahwa salawat, kalau salawat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah memberikan rahmat. Ketika disebutkan bahwa Allah bersalawat, artinya Allah memberikan rahmat kepada seseorang. Kalau disebutkan malaikat yang bersalawat,
artinya malaikat meminta ampunan, istighfar. Salawat dari malaikat itu artinya istighfar, malaikat meminta ampunan kepada Allah. Dan kalau salawat itu bersumber dari manusia, dari kita semua, itu adalah doa. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi, artinya dia tidak mau mendoakan Nabi. Bagaimana pelitnya sampai kita tidak mau hanya dengan salawat saja mendoakan Nabi, membalas jasanya Nabi. Padahal Nabi orang yang paling mencintai kita, tapi kita masih tidak mau mendoakan kepada Nabi. Itu kita pandang dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, orang tersebut pelit kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena bisa kita temukan dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat wa khattat 'anhu asyra khati'at wa rafa'ahu asyra darajat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan Allah akan menghapus darinya 10 kesalahan. Dan Allah akan mengangkatnya 10 derajat. Orang yang tidak mau bersalawat, artinya dia tidak mau mendapatkan salawat dari Allah, rahmat dari Allah. Tidak mau dihapuskan dosanya oleh Allah. Tidak mau diangkat derajatnya oleh Allah. Artinya dia sudah pelit kepada dirinya sendiri. Bayangkan ada orang pelit kepada diri sendiri. Dia punya harta misalnya, punya harta sudah kelaparan tapi tidak mau dipakai buat beli makanan, akhirnya meninggal. Ini kan memang orang yang sangat bodoh, pelit kepada diri sendiri. Makanya kita dianjurkan setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Selain sebagai bentuk doa kita kepada Nabi, membalas jasanya Nabi, juga untuk mendatangkan kebaikan kepada diri kita sendiri. InsyaAllah yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita. Kita dengarkan mau'izah hasanah lain dari guru-guru kita semua. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair dan Sidi Abdullah Habib Al-Ibad. Semoga bermanfaat dan menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah hikmah maulid yang akan disampaikan oleh As-Sayyid Al-Habib Syekh Ibn Ahmad wal Habib alaihi wa yatafaddal. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang terhormat, yang kita muliakan, yang kita hormati guru kita Al-Habib Muhammad Bakir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Guru kita, tamu kita, alhamdulillah datang dari Bogor, kota hujan. Bogor disebut kota hujan, masuk di Ternate kota matahari, panas luar biasa. Alhamdulillah. Ahmad bin Toha Al-Haddad, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga keluarga besar Al-Imam Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Bar, hadir di tengah-tengah kita. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Haddad, Habib Abdul Rahman bin Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Abdul Rahman bin Alwi Al-Haddad. Juga Al-Habib Sabur bin Abu Bakar bin Hashim bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Bar. Juga Sayyidil Wali bin Abdul Rahman bin Syekh Al-Bar, Al-Habib Alwi bin Syekh Al-Bar. Juga para
semua keluarga Al-Habib Hashim bin Muhammad Abdurrahman Abad mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, saya tidak banyak panjang kata. Saya mewakili seluruh keluarga, seluruh anggota majelis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur, kepada para penyumbang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang balas kebaikan untuk semua. Juga saya ucapkan terima kasih juga sama Ibu Nona, Ibu Fahria Al-Hajar, atau kita kenal Ibu Iya, Ibu Udi. Mudah-mudahan juga panjang umur, sehat walafiat. Semua keluarga hadirin wal hadirat yang mensupport, yang mendukung acara ini, mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ini maulid kita alhamdulillah berjalan 3 tahun. Kita bikin maulid, kita bikin haul Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Jadi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar itu beliau wafatnya tanggal 30 Rabiul Awal, di akhir bulan maulid. Makanya kita bikin sekalian bikin hallnya, sekalian bikin maulid. Alhamdulillah tahun ini kita bikin kecil-kecilan, yang penting istiqomah. Karena hadirin kita tahu bersama, Zawiyah ini beberapa sebulan 2 bulan lalu ada renovasi karena ada atapnya yang jatuh. Alhamdulillah berkat bantuan semua wali santri, kaum muslimin muslimah yang langsung saat itu juga tanpa kita minta, tanpa kita buka donasi, langsung nyumbang. Alhamdulillah luar biasa perhatian untuk dakwah di Zawiyah. Mudah-mudahan Allah yang balas kebaikan kita semua. Jadi kita fokus ke renovasi. Jadi maulidnya kita bikin kecil-kecilan, tapi kecil-kecilan di Zawiyah alhamdulillah lumayan juga bikin pusing ramenya. Alhamdulillah. Nah, ini tinggal hadirin hadirat doakan supaya kita bisa bikin kamar mandi. Kita bikin kamar mandi di luar supaya kalau kalau acara kayak begini orang gak masuk ke dalam lagi, karena di dalam ini haram. Nah, insya Allah ada rezeki kita bikin kamar mandi di luar. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat Zawiyah ini dakwahnya makin berkembang, makin luas manfaatnya, dan juga menjadi jariah, amal jariahnya Al-Habib Hashim. Kita bikin di sini, Bu, Pak, kita bikin jariahnya Al-Habib Hashim bin Muhammad. Semua pahalanya ngalir bersama beliau. Dan kita yang hadir, saya yakin pasti kita akan dapat berkah ke beliau. Hadirin wal hadirat, kemudian yang ingin saya sampaikan, kita ini Pak Bu harus kita budayakan tiap datang maulid, budayakan bersih. An-nazafatu minal iman, at-taharatu syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi Pak Bu, maaf, kalau kita lihat di internet ini habis maulid itu sampah sebanyak-banyaknya. Kasihan panitia yang nyapu, panitia yang beres-beres. Jadi ini di tiap-tiap ibu-ibu khususnya di luar bisa lihat, kita taruh tas plastik kita. Nah itu nanti Bu, habis makan, habis minum, sampahnya taruh di situ. Budayakan kita bersih, karena Nabi Muhammad itu orang yang paling bersih. Kita hadir maulid nanti, kita juga ikuti kebersihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak-bapak juga saya himbau buang sampah pada tempat. Itu kan cuma di sini Pak. Di mana-mana tempat kita datang maulid, jaga kebersihan. Jangan jadikan panitia maulid sebagai tukang sapu sampah kita. Nah kan, jadi mereka panitia bukan pembantunya, bukan pembantu kita dalam artian yang dalam bukan untuk kita buang seenaknya, nanti ada panitia yang bersih. Jangan. Nah ini jadi buat kita semua. Jadi kita atur kebersihan kita, kerapian kita. Kemudian hadirin wal hadirat, sedikit saya nggak singgung tentang maulid karena nanti Habib Ahmad yang akan bahas. Cuma saya harus ingatkan, di mana-mana tempat saya ingatkan, jangan sekali-kali kita pilih pemimpin kafir. Jangan sekali-kali kita pilih. Ini akidah, ini ajaran agama, ini syariat. Walaupun yang suruh pemimpin, walaupun yang suruh sultan, yang suruh pemimpin kita jangan, karena itu bertentangan dengan larangannya Allah. Allah tegas bilang dalam Al-Maidah, jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin. Pegang kalamnya siapa? Kita pegang kata-katanya siapa? Kata-kata Allah, firman Allah atau firman manusia. Walaupun hadirin wal hadirat itu orang kafir berjasa buat kita,
Walaupun orang kafir itu banyak baiknya, Pak, Bu, di dalam surat At-Taubah, Allah Ta'ala tegas menyatakan, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu kufra 'ala iman. Dalam At-Taubah Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum. Jangan kau jadikan ayah kalian, jangan kau jadikan saudara kandung kalian. Walaupun ayah kandung, jangankan berjasa buat ayah ente, jangan. Saudara kandung ente, jangan. Kenapa? Ini sahabul kufra 'ala iman. Kalau dia condong kepada kekafiran, jangan pilih saudara. Ini hati-hati, apalagi ini juzrul muluk. Negeri kita ini terkenal negeri Islam. Gak usah kita bicara sejarah, tanya sama anak-anak SD. Di SD diajari Kesultanan Islam, daerah Islam. Kok bisa orang kafir yang pimpin? Ini aib bagi kita, kekurangan bagi kita, malu kita. Kalau negeri Islam yang terkenal ini dipimpin sama orang yang tidak takut kepada Allah, dipimpin sama orang yang tidak percaya kepada Allah. Jadi hadirin wal hadirat, jangan dibilang oh ini Habib Zehan politisasi, bukan. Pak, sekarang kita kacau di DPR sana, kemudian mau ditandatangani ada peraturan legalisasi nikah sesama jenis. Kenapa bisa? Karena agama dipisahkan sama politik. Gila, anggota dewan peraturan yang melanggar agama baru kita pusing, baru kita bingung. Dari awal pilih pemimpin kita nggak pernah peduli agama. Ketika duduk bukan orang yang pintar dengan agama, nggak peduli dengan agama, bikin aturan menentang syariat, baru kita pusing, kita ribut. Betul. Jadi bahkan dalam memilih pemimpin Islam ini agama yang sempurna, agama paripurna. Bahkan jangan masalah coblos pemimpin, masalah masuk kamar mandi diajarin tuh. Masuk kamar mandi, keluar kaki kanan, masuk kaki kiri diajarin. Jadi Bu, Pak, ini tidak pesan saya. Kalau antum mau pilih terserah, itu hak antum. Cuma kewajiban seorang dai, kewajiban seorang ustaz harus sampaikan itu syariat, walaupun antum tidak senang, walaupun kalian tersinggung, walaupun ada yang marah, yang penting syariat Allah ditegakkan. Yang penting syariat Allah dijalankan, disampaikan. Jadi hadirin wal hadirat, terserah. Yang penting udah dikasih tahu. Nah, kita nggak maksa, cuma itulah ajaran kita, ajaran Islam. Hadirin wal hadirat, ini kata-kata saya ini Pak, Bu, kalam saya ini Bu, jadi kayak alkohol, Bu, jadi kayak alkohol. Alkohol itu dulu kalau dia kena di kulit rasanya rasanya enak, ya. Tapi kalau ada luka di kulit rasanya sakit. Alkohol. Jadi kata-kata saya ini kayak alkohol. Kalau orang hatinya bersih, hatinya suci, dia dalam kata-kata saya lembut, enak, adem. Tapi kalau ada luka, maka dia akan panas dia punya telinga. Dia akan ini telinga tadi kalau terasa bilang kenapa? Karena ada luka dalam hatinya kayak alkohol. Nah, jadi hadirin hadirat, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang berlebih. Mudah-mudahan hadirin semua yang hadir di sini diberikan panjang umur oleh Allah Taala, sehat walafiat, mendapat berkah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di akhir besok, Bu, Pak, kita udah masuk Rabiul Akhir, udah selesai Rabiul Awal, tapi yang selesai bukan Rabiul Awal. Maka cinta kita kepada Nabi Muhammad harus selalu senantiasa ada. Ma'nal farah bin Nabi asa alaina yadu. Kecintaan kita, kebahagiaan kita kepada Nabi Muhammad harus selalu senantiasa langgeng dan istiqamah. Walaupun ini bukan Rabiul Awal, terus baca maulid. Baca maulid di sini Bu, khusus ibu-ibu malam Jumat. Kalau untuk laki-laki malam Senin. Nanti Selasa sore ada Hadratus Sauda, Hadra Alba. Nanti malam Rabu baca Rasul Hada. Nanti malam Senin Ba'da Isya baca Burdah Al-Baqi.
pujian kepada Rasul dari Zawiyah. Jadi Bapak Ibu kalau hadir silahkan, khususnya ibu-ibu yang malam-malam Jumat, malam Senin, malam Rabu itu masjid khusus ibu-ibu. Nah, jadi ibu datang ambil berkah itu amalan dari zaman Habib Hashim bin Muhammad, terus dijaga sama anak cucu dan murid-murid. Mudah-mudahan ibu bapak semua hadirat Allah berikan rahmat, Allah berikan rezeki yang banyak, berlimpah dan juga mendapat barokah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.